Terima kasih Pak atas kesempatannya. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan data breach di perusahaan e-commerce, menyelesaikan konflik antara keamanan, privasi, dan etika. Dari mata kuliah Dasar Sistem Informasi semester Gasal 2024-2025. Perkenalkan Pak, nama saya Jaya Dina Simbola dengan NIM 12S24023 dari Prodi Sistem Informasi. Saya Sasti Syombi dengan NIM 12S24030. Perkenalkan, nama saya Immanuel Alexander Tampunan dengan NIM 12S24034. Perkenalkan, nama saya Denita Lorencia Buruginting dengan NIM 12S24044 dari Sistem Informasi. Kami akan membahas analisis, evaluasi, solusi, etika, dan rekomendasi. Data breach. Data breach merupakan kejadian di mana informasi sensitif, rahasia, atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebocoran data perusahaan e-commerce yang pertama yaitu kesalahan manusia atau human error. Itu termasuk tindakan tidak sengaja seperti mengirimkan informasi sensitif kepada pihak yang tidak berwenang atau kesalahan dalam pengaturan konfigurasi sistem yang memungkinkan akses tidak sah. Yang kedua yaitu kerentanan sistem informasi. Banyak perusahaan e-commerce memiliki celah dalam sistem keamanan mereka, baik karena perangkat lunak yang ketinggalan zaman maupun kurangnya perhatian terhadap pembaruan keamanan. Yang ketiga yaitu serangan malware dan cyber attack. Serangan malware dan cyber attack yaitu serangan malware termasuk virus dan ransomware dapat menyebabkan kebocoran data dengan mencuri informasi dan sistem perusahaan. Serangan ini sering sekali dilakukan melalui teknik rekayasa sosial, di mana penyerang manipulasi individu untuk mendapatkan akses ke data sensitif. Yang keempat yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Banyak perusahaan e-commerce tidak memenuhi standar perlindungan data yang diperlukan sehingga meningkatkan risiko kebocoran. Ketidakjelasan regulasi dan kurangnya sanksi tegas bagi pelanggar membuat perusahaan kurang terdorong untuk meningkatkan keamanan data mereka. Yang kelima yaitu manipulasi psikologis atau social engineering. Ini bisa melibatkan penipuan melalui email atau telepon untuk mendapatkan akses ke akun atau informasi sensitif lainnya. Dan yang terakhir yaitu karyawan berkhianat. Mereka mungkin membocorkan informasi rahasia kepada pihak ketiga demi keuntungan pribadi. Evaluasi manajemen soft skill dengan adanya data breach. Yang dimana pertama di sini membentuk tim respon insiden. Di mana tim respon insiden ini terdiri dari tim keamanan cyber, tim hukum, dan tim komunikasi, di mana mereka akan bertanggung jawab untuk menangani insiden serta memastikan respon yang cepat. Kemudian di sini ada mendeteksi dan identifikasi insiden. Tim keamanan harus mendeteksi dan mengidentifikasi sejauh mana data-data telah dicuri ataupun terekspos, baik lewat sistem pemantauan otomatis ataupun laporan dari pihak yang lain. Kemudian di sini adanya mengisolasi dan pengendalian insiden. Pada langkah ini dilakukanlah untuk memutuskan akses ke sistem yang terkena dampak ataupun data-data yang sudah terpapar untuk mencegah penyebaran yang lebih lanjut, seperti menonaktifkan akun yang terlibat dan memblokir celah yang dipakai pelaku untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian di sini adanya koordinasi atau pemberitahuan tim respon insiden. Untuk semua anggota manajemen dan pihak yang terkait harus diberitahu sesegera mungkin agar mereka bisa bekerja sama dalam merespon insiden ini. Kemudian di sini ada pemberitahuan kepada pihak yang terkait, di mana ini terdiri dari 3 yaitu pemberitahuan kepada pelanggan. Kemudian ada pemberitahuan kepada regulator serta adanya pemberitahuan kepada mitra dan pihak ketiga. Di mana pemberitahuan kepada pelanggan ini jika ada data yang pelanggan yang sudah terpapar, perusahaan harus cepat memberitahu pelanggan yang terpengaruh. Kemudian di sini adanya pemberitahuan kepada regulator, di mana sesuai dengan aturan perlindungan data seperti GDPR ataupun PDPA, perusahaan wajib melaporkan kebocoran data ke pihak berwenang dalam waktu yang sudah ditentukan. Contohnya itu dalam 72 jam untuk GDPR. Kemudian adanya pemberitahuan kepada mitra dan pihak ketiga. Di sini kalau ada insiden yang melibatkan pihak ketiga seperti penyediaan layanan call ataupun mitra bisnis, mereka harus segera diberitahu agar bisa melakukan pemeriksaan serta mengambil tindakan yang diperlukan. Kemudian adanya penilaian dampak dan tindakan pemulihan,
di mana tim manajemen harus menilai dampak insiden baik untuk jangka panjang ataupun pendek terhadap keamanan sistem dan reputasi perusahaan. Tim juga harus siap untuk mengembalikan sistem ke kondisi yang aman dengan memperbaiki celah yang ada. Kemudian di sini adanya komunikasi eksternal dan pemberitahuan kepada pengguna. Penting untuk mengkomunikasikan insiden secara transparan kepada publik agar kepercayaan tetap terjaga dan tidak menunda pemberitahuan. Dikarenakan komunikasi yang tidak jelas ataupun terlambat dapat merusak reputasi sebuah perusahaan. Kemudian di sini ada pencegahan dan mitigasi risiko. Setelah insiden kebocoran data ditangani, manajemen harus memeriksa lagi kebijakan dan prosedur keamanan yang ada. Misalnya mencari tahu kekurangan dalam sistem serta melakukan perbaikan agar kejadian yang sama tidak terulang kembali untuk kedepannya. Kemudian di sini adanya pemulihan sistem, di mana setelah sistem dianalisis ataupun diperbaiki, dilakukanlah pemulihan secara bertahap untuk memastikan semua berjalan dengan aman, dan sebelum sistem dipakai, dilakukanlah pengujian untuk memastikan perbaikan yang dilakukan benar-benar efektif. Kemudian adanya di sini laporan dan dokumentasi. Setiap langkah yang diambil selama penanganan insiden harus dicatat dengan jelas serta rinci, di mana untuk referensi ke depannya dan juga untuk memenuhi kewajiban hukum. Dan yang terakhir adanya evaluasi dan pembelajaran pasca insiden, di mana setelah insiden selesai ditangani, dilakukanlah evaluasi menyeluruh untuk melihat seberapa efektifkah respon yang sudah diambil serta memperbarui kebijakan, prosedur keamanan, serta meningkatkan pelatihan agar lebih siap menghadapi ancaman serupa di masa depan. Jadi Pak, di sini saya akan menjelaskan tentang rencana aksi komprehensif untuk mengatasi dampak kebocoran data di perusahaan e-commerce. Kebocoran data di perusahaan e-commerce bisa memiliki dampak yang sangat merugikan, mulai dari kerugian finansial, kerusakan reputasi, hingga hilangnya kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk memiliki rencana aksi yang komprehensif untuk menangani kebocoran data tersebut. Aksi komprehensif yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, deteksi dan identifikasi kebocoran data. Menggunakan alat pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti login tidak sah, perubahan data atau transfer bagi data pengguna. Identifikasi cepat membantu meminimalkan dampak. Yang kedua yaitu isolasi dan penanggulangan kebocoran data. Segera memutus akses sistem yang terkena, seperti menonaktifkan server atau akun yang ditutupi, untuk menghentikan penyebaran data dan melindungi informasi lain. Yang ketiga yaitu komunikasi dan pemberitahuan. Memberitahu pengguna, mitra, dan otoritas terkait kebocoran. Transparansi diperlukan untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan memenuhi kewajiban hukum. Dan yang keempat yaitu pemulihan dan mitigasi dampak. Memulihkan sistem, mengganti data yang hilang, dan memberikan perlindungan seperti layanan pemantauan identitas kepada pelanggan yang terdampak. Yang kelima yaitu pencegahan kebocoran data di masa depan. Menguatkan sistem keamanan dengan enkripsi, autentikasi 2 faktor, dan audit rutin untuk mencegah kebocoran berulang. Dan yang terakhir adalah yang keenam, tinjauan dan pembaruan proses secara berkala. Menilai ulang kebijakan keamanan dan praktik operasional secara berkala untuk menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Selanjutnya, yang keempat yaitu etika bisnis dengan hak privasi pelanggan. Nah, bagaimana perusahaan itu dapat menyeimbangkan kepentingan bisnis dan dengan hak privasi pelanggan. Yang pertama yaitu mematuhi regulasi perlindungan data. Perusahaan perlu memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan yang relevan seperti GDPR atau General Data Protection Regulation seperti yang ada di Uni Eropa atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Nah, regulasi ini menetapkan standar perlindungan privasi pelanggan yang harus diintegrasikan ke dalam operasi bisnis. Yang kedua yaitu transparansi dalam penggunaan data. Memberikan penjelasan yang jelas pada pelanggan tentang bagaimana data mereka dikumpulkan, digunakan, dan disimpan dan dibagikan. Hal ini membantu peningkatan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Contohnya dengan menerbitkan kebijakan privasi yang mudah untuk dipahami. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan etika ke dalam strategi bisnis. Perusahaan dapat menempatkan strategi bisnisnya misalnya seperti mengadopsi
privacy by design, di mana privasi pelanggan menjadi prioritas sejak tahap perancangan produk atau layanan. Selanjutnya yang keempat yaitu menerapkan prinsip keamanan yang ketat. Menerapkan prinsip keamanan yang ketat di sini yaitu untuk melindungi privasi pelanggan dan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan seperti inskripsi data, autentikasi ganda, dan audit keamanan secara berkala. Selanjutnya yaitu yang kelima, melibatkan pelanggan dalam mengambil keputusan data untuk memberikan opsi kepada pelanggan untuk memilih bagaimana data mereka digunakan, opt-in atau opt-out. Ini memastikan bahwa pelanggan merasa memiliki kontrol atas informasi pribadi mereka. Dan yang terakhir yaitu akuntabilitas dan tanggung jawab. Jika terjadi insiden tanggung jawab. Jika terjadi insiden pelanggaran privasi, perusahaan harus bertindak cepat untuk memperbaikinya, memberikan informasi yang transparan, serta menawarkan dukungan kepada pelanggan yang terdampak. Contohnya adalah menyediakan perlindungan identitas atau kompensasi. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 5 yaitu rekomendasi untuk kedepannya. Yang pertama yaitu tetapkan sistem backup data teratur. Di sini maksudnya itu backup data secara rutin di perangkat offline seperti hard drive eksternal sehingga data terdapat tetap tersimpan dengan aman, dan data juga bisa tidak diserang oleh ransomware atau malware. Selanjutnya yaitu yang kedua, gunakan multi-factor authentication atau MFA. MFA ini adalah alat untuk mengkontrol akses berbasis peran yang sangat penting untuk meningkatkan keamanan akan pengguna dan karyawan. Yang ketiga itu melakukan enkripsi data. Enkripsi data di sini itu data dikirimkan dan disimpan dengan kuat. Ini mengurangi risiko data yang terbaca oleh pihak ketiga atau pihak yang tidak berwenang agar tidak terjadi pelanggaran. Yang keempat, latih karyawan untuk meningkatkan kesadaran cyber. Nah, pelatihan rutin bagi karyawan seperti mengenali phishing dan menangani data sensitif sangat penting untuk menciptakan budaya keamanan. Selanjutnya, yang kelima, patuhilah regulasi keamanan data, kepatuhan terhadap regulasi lokal dan internasional seperti Undang-Undang Perlindungan Data atau PDP menunjukkan komitmen perusahaan dalam melindungi data pelanggan sekaligus mencegah sanksi hukum. Yang keenam yaitu implementasi regulasi keamanan data. Ini digunakan untuk solusi keamanan data tingkat lanjut seperti EDR untuk mendeteksi ancaman cyber di endpoint dan merespon insiden secara cepat. Dan yang terakhir yaitu pembaruan sistem secara berkala. Nah, selalu memperbarui sistem perangkat lunak dan aplikasi untuk mengurangi risiko eksploitasi kerentanan sistem. Sekian persentase dari jawaban saya, Pak. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi kesimpulannya yaitu kebocoran data di perusahaan e-commerce disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kesalahan manusia, kerentanan sistem, dan serangan siber yang dapat merugikan pelanggan dan reputasi perusahaan. Untuk mengatasinya, langkah tanggap darurat seperti isolasi sistem, pemberitahuan kepada pihak terkait, dan pemulihan data perlu dilakukan. Diikuti dengan pencegahan seperti pelatihan keamanan, enkripsi data, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan tindakan komprehensif dan berkelanjutan, perusahaan dapat meminimalkan risiko kebocoran data dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jadi Pak, di sini merupakan daftar referensi dari penjelasan kami. Melindungi data bukan hanya tanggung jawab teknologi, tapi juga kesadaran kita bersama. Karena keamanan dimulai dari langkah terkecil yang kita ambil hari ini. Sekian dari pemaparan kami Pak, terima kasih.